Kita hadir untuk memberikan wejangan nasihat kepada kita seputar pekerjaan dan ibadah. Sekali lagi diingat-ingat kembali tadi mimo kita mencatat faidah, mendengarkan dengan sesama, menenangkan anak-anak kecil kita. Dan insyaallah kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah malam hari ini sudah tahu semua ya. Temanya apa? Menjadikan usaha sebagai ibadah. Ya, menjadikan usaha sebagai ibadah. Nah, afwan Ustaz, sebelumnya minta istilahnya wejangan nasihat kepada kami biar dikasih paham nih teman-teman Ustaz. Ya, para pengusaha, para pencari nafkah, para suami, para ayah tentang kaitan antara pekerjaan, usaha dan ibadah. Tentu yang pertama Ustaz, yang ingin kami tanyakan, rezeki terbaik atau pekerjaan terbaik itu apakah usaha sendiri atau ikut orang? Sebab ada seperti selentingan-selentingan begitu ya terkait usaha ini. Wah, kalau aku mah mending usaha sendiri, jadi bos sendiri gitu ya. Jadi nggak diatur-atur oleh orang. Sehingga menyusutkan semangat orang-orang yang bekerja sebagai karyawan. Apalagi sampai ngompor-ngompori, ayo segera resign gitu ya. Sekarang jadi kerja susah malah disuruh resign gitu ya. Ataukah bagaimana Ustaz? Konsep bekerja yang benar itu menjadi pengusaha mandiri atau ikut orang Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Ya, kalau kita melihat dalil-dalil dalam syariat, kita tidak menemukan dalil yang khusus yang menunjukkan apakah sebaiknya kita jadi atasan ataukah jadi bawahan. Tidak ada dalil yang tegas, yang jelas yang menunjukkan hal ini. Terutama kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu beliau sebagai seorang pekerja. Beliau sebelum menjadi Rasul, menjadi penggembala, bukan pemilik domba-domba atau kambing-kambingnya. Beliau sebagai pekerja. Kemudian ketika membawa barang dagangan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau juga sebagai pekerja. Pekerja nggih Ustaz. Bukan sebagai kepala unit usaha. Namun ada juga ya kepala yang akhirnya mendapatkan banyak pahala dari atau maslahat dari posisinya sebagai owner. Seperti misalnya ketika dia sebagai owner, akhirnya dia bebas ngatur waktu seperti tadi disebutkan. Ketika dia sebagai owner, dia bisa mengarahkan usahanya untuk membantu dakwah. Ketika dia sebagai owner, dia bisa mengarahkan para pekerjanya untuk menjadi orang-orang yang tidak lupa akan akhirat dan seterusnya. Sehingga Anda melihat sisi keterbaikan itu bukan pada di mana posisinya, tapi mana maslahat yang lebih besar bagi dia dan bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Kalau misalnya ada orang yang cocoknya memang sebagai pekerja, ya sudah, sebagai pekerja. Berusaha untuk mendatangkan maslahat sebesar dan sebanyak mungkin ketika sebagai pekerja. Ketika seseorang cocoknya sebagai atasan, sebagai owner, maka jadilah owner, jadilah atasan, jadilah kepala, berusaha untuk sampai ke sana. Tidak lain tujuannya adalah untuk mendatangkan maslahat yang paling besar untuk dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya.
mungkin kita bisa mengambil petunjuk dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan atqanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai seorang hamba yang apabila dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan sebaik mungkin. Kalau dia sebagai pekerja, maka dia lakukan tugasnya sebagai pekerja sebaik mungkin. Kalau dia sebagai atasan, sebagai owner, maka dia lakukan tugasnya sebaik mungkin. Mungkin itu yang menentukan mana yang lebih baik, yaitu maslahat, bukan pada posisinya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini menjadi pelajaran ya buat kita teman-teman, para bapak, para ayah yang sedang berjuang mencari nafkah. Ya, kita lakukan yang terbaik dimanapun posisi kita ya, entah itu sebagai owner atau sebagai karyawan. Ya, jadilah karyawan-karyawan yang terbaik, jadilah owner yang terbaik pula. Ya, Allahu taala alam. Kemudian yang kedua nih Ustaz. Ketika kita membicarakan konsep antara usaha dengan ibadah, apakah usaha dengan ibadah ini sesuatu yang harusnya beriringan atau bertentangan? Usaha ya usaha aja, nggak usah mikirin ibadah. Atau ya ibadah aja, nggak usah mikirin usaha, begitu. Atau sebenarnya usaha dan ibadah ini sesuatu yang seharusnya berjalan beriringan. Karena banyak juga kita dapati di lapangan para pejuang nafkah, para pencari nafkah, mereka kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, dengan alasan ya aku bekerja ini ibadah. Tapi justru melalaikan ibadah yang lain Ustaz. Ya. Nah, mohon nasihat Ustaz kepada kita para Ustaz. Iya. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Usaha atau pekerjaan dan ibadah itu harus berjalan beriringan. Untuk benar-benar bisa seimbang itu susah. Biasanya ada sisi yang dominan. Seringkali yang lebih dominan adalah sisi usahanya. Biasanya ibadahnya lebih sedikit. Itu kebanyakan para pengusaha atau para karyawan, para pekerja. Kebanyakan yang lebih dominan adalah sisi duniawinya. Tapi itu sebenarnya tidak sampai diharamkan atau tercela selama kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang mukallaf yang punya beban syariat itu tidak ditinggalkan. Selama hal-hal yang diharamkan tidak dia lakukan. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita tidak bisa mengambil salah satu kemudian meninggalkan yang lain. Kita bekerja tanpa ibadah, maka untuk apa gunanya dunia tanpa surga? Kalau kita hanya bekerja tanpa ibadah, kita dapat dunia yang fana, dunia yang sedikit, dunia yang hina. Tapi kita kehilangan surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang di atas khayalan manusia yang kekal selama-lamanya. Tapi ibadah saja tanpa dunia juga akan menjadi tidak seimbang kehidupan ini. Seseorang kalau hanya mikir ibadah hanya di masjid saja, itu juga tidak tepat. Tidak tepat. Bahkan tidak sesuai dengan syariat. Syariat itu memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai seluruh manusia, makanlah
dari rizki-rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi ini halalan tayyiba. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, halalan itu maksudnya muhallalan lakum. Tayyiba maksudnya laisa mustaqdzaran. Jadi sesuatu yang halal itu sesuatu yang didapatkan dengan cara yang halal. Tayyiba itu sesuatu yang zatnya halal. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk makan dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang halal dan yang baik. Yang halal itu yang didapatkan dengan cara yang halal, dengan pekerjaan yang halal. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari rizki yang halal. Halal dari sisi cara mendapatkannya, halal dari sisi zatnya. Di dalam surat Al-Jum'ah Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat Jum'ah sudah dilakukan, sudah selesai, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, menyebarlah kalian ke segala penjuru dunia ini. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di aidan, ya di sini disebutkan oleh beliau bahwa maksud dari perintah untuk menyebar di sini adalah untuk mencari rizki, bekerja maksudnya. Kalau sholat Jum'ah itu sudah selesai, kalian menyebarlah untuk bekerja, mencari karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu min fadlillah, carilah sebagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya beliau mencela, minta-minta. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mencela orang yang semua waktunya ada di masjid. Dan beliau mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menurunkan emas langsung dari langit. Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa para nabi itu juga mereka pergi ke pasar-pasar. Maksudnya apa pergi ke pasar? Ya berdagang. Jadi jangan sampai kita bekerja tanpa ibadah. Jangan sampai juga ibadah tanpa bekerja. Ini harus beriringan. Harus beriringan. Kita harus lakukan A dan B ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam Al-Quran mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dari rizki yang Allah berikan kepadamu kemuliaan akhirat. Jadi rizkinya dia dapatkan. Tapi dengan rizki ini cari akhirat, ibadah juga. Jadi jangan sampai kita hanya mencukupkan dengan salah satu. Ya, Islam agama yang sangat realistis, menjadikan kehidupan manusia itu seimbang. Ada dunianya, ada akhiratnya. Ya, itu yang mungkin bisa dijadikan sebagai catatan. Dan insya Allah semuanya sudah paham hal ini. Ya, insya Allah. Barakallahu fiik. Sudah jelas ya teman-teman ya, seharusnya dua ini selalu beriringan. Ya, tidak kita hanya di masjid saja tahu tapi tidak bekerja, tapi jangan pula bekerja terus tapi tidak tahu ibadah. Nah, yang jadi masalah nih Ustadz, yang jadi masalah bagi kami, jujur aja termasuk saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Ketika kami bekerja, nah gimana caranya supaya pekerjaan kami otomatis langsung bernilai ibadah Ustadz? Karena tadi kan antum jelaskan kebanyakan kita pasti dominasi waktunya ya bekerja begitu loh. Sehingga ibadahnya berkurang. Nah, kiat-kiat apa atau apa yang harus kami lakukan? Kami bisa mengejar pahala orang-orang yang ibadahnya lebih banyak dari kami. Sementara kami bekerja dengan jangka waktu jam kerja yang lebih lama dari mereka. Gimana caranya pekerjaan kami ini bisa ikut menghasilkan pahala selain gaji, selain
pendapatan begitu. Kira-kira apa saja yang step-step yang harus kami lakukan, Ustaz? Ya, yang harus difahami di sini ya, yang pertama, rizki itu sudah dibagi sama Allah. Pahala juga demikian. Jadi sebagaimana rizki itu dibagi, pahala juga dibagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang-orang yang memang bisa menghasilkan rizki yang banyak. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya demikian. Sebaliknya juga demikian, ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahala yang banyak. Ini yang pertama yang harus difahami ya. Di sana ada takdir. Kemudian setelah itu kita berusaha. Ini yang akan menjadi jawabannya. Bagaimana agar kita dalam berusaha bisa mendapatkan pahala yang agung. Yang pertama yang harus kita perhatikan sebaik mungkin adalah masalah niat. Niat kita, betul Ustaz, niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan, semua pekerjaan, semua perbuatan itu tergantung niatnya. Dan orang akan mendapatkan kebaikan dari niatnya itu. Orang akan mendapatkan bagian dia sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi kalau misalnya kita bekerja, ketika kita berangkat, kita niat untuk mencarikan nafkah keluarga. Dan keadaan kita, kalau keluarga kita tidak kita nafkahi, maka mereka akan kelaparan misalnya. Mencarikan nafkah untuk keluarga yang keadaannya demikian, wajib tidak? Wajib Ustaz. Wajib. Maka pekerjaan kita menjadi wajib. Ada pahalanya. Pahalanya agung. Makanya kalau kita tinggalkan berdosa. Niat misalnya yang baik juga agar bisa menghindarkan diri kita dari minta-minta. Dan ini menjadikan manusia mulia. Kalau kita nggak kerja, akhirnya kita fakir, miskin. Kalau kita miskin, akhirnya kita harus minta-minta untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Untuk menghindarkan diri dari keadaan yang tidak baik ini juga niat yang mulia. Contoh lagi, ya, agar pekerjaan kita itu bernilai ibadah dari niat saja. Misalnya kita niatkan kalau kita mendapatkan hasil, nanti sebagiannya akan kita zakati. Sebagiannya akan kita gunakan untuk haji. Sebagiannya akan kita gunakan untuk umrah. Sebagiannya akan kita gunakan untuk sedekah sunnah. Sebagiannya akan kita gunakan untuk wakaf. Dan niat-niat mulia yang lainnya. Sebagiannya untuk kita gunakan untuk membantu para mujahidin misalnya. Sebagiannya kita gunakan untuk membantu para pejuang dakwah atau lembaga dakwah. Niat-niat seperti ini bisa menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah dari niatnya. Kemudian yang kedua, agar pekerjaan kita juga bernilai ibadah dan kita mendapatkan banyak pahala di situ, cari pekerjaan-pekerjaan yang dekat dengan ibadah. Cari pekerjaan-pekerjaan yang dekat dengan ibadah. Seperti misalnya, ya, pekerjaan sebagai seorang guru agama. Sebagai guru agama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dari zat pekerjaan itu ibadah. Ustadz, boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Yang penting kita ikhlas. Yang penting ketika kita ngajar, kita benar-benar mengharap pahala dari
Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir bulan ada gaji, yaitu bonus, kita anggap sebagai bonus saja. Ketika kita belajar, kita benar-benar mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti digaji, maka ya kita anggap itu bagian dari dunia kita. Dengan kita ikhlas dalam mengajarkan Al-Qur'an, kita dapat pahala di sana. Berdakwah misalnya, berdakwah, fokus untuk dakwah. Tentunya ya, ana tidak setuju ya dengan sebagian orang yang membuat tarif ya dalam ceramahnya atau dalam fatwanya. Walaupun ada sebagian ustadz yang melakukan hal ini, tapi ana secara pribadi ana melihat itu sesuatu yang tidak etis sama sekali. Ada sekarang banyak ya ustadz-ustadz yang membuka jasa untuk berfatwa, per jamnya sekian, per setengah jam sekian. Ana melihat ini, ana tidak mengatakan itu haram, walaupun ada ulama yang mengharamkannya. Tapi paling tidak itu tidak etis. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz kalau ilmu dunia tidak ada masalah. Kita katakan beda antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Beda antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Penghargaan terhadap ilmu dunia itu penghargaan terhadap ilmu agama itu bukan dunia. Bukan dengan dunia. Tapi dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala apabila dibandingkan dengan dunia, maka pahala sangat tinggi sekali. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Itulah penghargaan sebagai seorang pendakwah. Dapat pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia. Adapun kalau diberi setelah melakukan misalnya ngisi kajian atau melakukan pengajaran, ya itu kebaikan yang diberikan oleh seseorang, itu hadiah, maka silahkan diterima, tidak ada masalah. Tapi untuk menentukan tarif, maka ini sesuatu yang sebenarnya sangat aib, ya, sebenarnya sesuatu yang tidak pantas sekali. Wallahu a'lam. Ini yang kedua, cari pekerjaan yang dekat dengan ibadah. Ada juga sekarang misalnya pekerjaan yang ngantarkan jamaah untuk umroh, ngantarkan jamaah untuk haji, itu banyak sekali. Ya, amalan-amalan ibadah yang bisa dilakukan sambil dia bekerja. Yang ketiga, yang bisa kita gali ya dari pekerjaan kita, agar kita bisa memperbanyak amalan ibadah, gunakan waktu-waktu kosong untuk membasahi lisan kita dengan zikir. Ini kalau kita punya waktu kosong. Ada pekerjaan-pekerjaan yang waktu kosongnya banyak. Seperti misalnya pekerjaan satpam misalnya. Penjaga misalnya counter. Ada waktu-waktu di mana tidak ada pelanggan. Ada waktu-waktu di mana nggak ada pekerjaan, nggak ada kesibukan. Maka basahi lisan kita ketika itu dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poin-poin yang sekarang ingat ya. Baik. Yang berikutnya juga bisa kita gali kita bisa menggali waktu kerja kita untuk mendatangkan pahala dengan memberikan nasihat kalau ada kesempatan. Ya kita di pasar, ya di tempat-tempat kerja. Kadang ada orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka kita ingatkan. Kita dakwahi. Kita ajak untuk melakukan kebaikan. Melakukan kesalahan kita ingkari dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Sehingga ya kita dapat pahala di situ.
Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Ini juga ya ladang pahala bagi seorang pekerja. Bertawakal, menyandarkan hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hasil pekerjaan yang kita sudah lakukan. Kemudian syukuri nikmat yang Allah berikan. Ketika kita mendapatkan hasil, syukuri hasilnya. Ini juga ya bisa menjadikan kita mendapatkan pahala dari pekerjaan-pekerjaan kita. Mensyukuri hasil bisa dengan hati, ya. Kita mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan lisan kita sampaikan kepada yang lain. Ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena Allah yang memudahkan kita, memudahkan saya. Bisa dengan menyalurkannya untuk kebaikan, menggunakannya untuk hal-hal yang dihalalkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah dari rincian tadi dari guru kita mendapatkan faedah luar biasa bagaimana dengan pekerjaan dan rutinitas harian kita dalam mencari nafkah untuk keluarga kita. Ternyata bisa kok. Kita bisa mengejar pahala orang-orang yang secara kasat mata pandangan kita ibadah mereka lebih banyak daripada yang sedang kita kerjakan. Sehingga ini menjadi spirit baru bagi kita ya. Bahwa oke, aku bekerja tapi insya Allah pahala bisa kita kejar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Ustadz. Ada satu poin yang ketinggalan tadi saya ingin sampaikan, bahwa tidak semua orang itu dimudahkan untuk amalan ibadah yang sama. Tidak semua orang dimudahkan untuk melakukan amalan ibadah yang sama. Maka fokuslah untuk melakukan amalan ibadah yang sesuai dengan pekerjaan kita. Allah mudahkan untuk kita. Fokus di sana. Kita berkreasi di situ, bukan berkreasi dalam ibadahnya ya, tapi kita berusaha bagaimana bisa memaksimalkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, ini mungkin juga unek-unek ya dari kita sebagai pejuang nafkah untuk keluarga, terutama teman-teman yang berusaha mandiri, yang punya usaha, baik usaha kecil maupun yang sudah besar. Ketika kami menyisihkan sebahagian hasil dari pekerjaan kami, misal untuk sedekah kepada fakir, kepada tetangga, atau untuk infak di masjid dan semisalnya, tapi kami niatkan sedekah dari hasil upaya ini supaya bisnis kami tambah lancar, supaya pekerjaan kami tambah maju, dan tujuan-tujuan yang semisalnya Ustaz. Nah, apakah dengan kami berniat seperti itu, pekerjaan yang kami jalani berkurang nilainya, termasuk juga sedekah yang kami keluarkan berkurang juga nilai ibadahnya? Karena jujur saja banyak kaum muslimin yang melakukan hal seperti itu. Ya, dia buka cabang, pengen buka cabang atau semisal apa, dia undang anak yatim atau apa. Nah, jika tercampur niatnya dengan tujuan yang seperti itu, apakah mengurangi value ibadahnya Ustaz? Baik. Kita harus tahu ya hakikat dari keikhlasan. Hakikat dari keikhlasan adalah ketika seseorang melakukan suatu amalan, dia hanya mengharapkan balasan amalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan suatu amalan, dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang misalnya bersedekah, kemudian dia dari sedekah ini berharap agar bisnisnya semakin lancar,
Dia berharapnya kepada siapa? Apakah kepada orang yang dia kasih? Ataukah dia berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Dia berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap Allah membalasnya dengan balasan yang dia inginkan tadi, yaitu ditambahkan rizki untuk dia, dilapangkan rizkinya. Maka sebenarnya ini tidak merusak keikhlasannya. Ini tidak merusak keikhlasannya. Apalagi di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan bahwa dengan bersedekah rizki seseorang akan bertambah. Dalam ayat Al-Quran juga Allah sebutkan itu. Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, apapun yang kalian infakkan maka dia akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Ayat ditutup dengan masalah rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemberi rizki yang paling baik. Ini menunjukkan bahwa infak kita itu bisa meluaskan rizki kita. Allah sebutkan seperti itu. Di dalam hadis qudsi, firman Allah tapi bukan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah. Aku akan berinfak untukmu. Infak dibalas dengan infak. Pemberian akan dibalas dengan pemberian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya juga menjelaskan hal ini, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Kalau tidak mengurangi berarti menambah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Iya, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kalau dikatakan itu mengganggu keikhlasan, maka jawabannya apabila dia berharapnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengganggu keikhlasan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka lebih afdal bersedekah tanpa berharap balasan duniawi. Benar-benar berharap balasan akhirat. Dan balasan duniawi pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaan ngatur niat di sini. Kalau keutamaannya sama. Orang kalau bersedekah, dia mau niat agar rizkinya bertambah atau tidak ada niat seperti itu, rizkinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu sudah otomatis. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, ada yang sudah rizkinya sudah dermawan sekali, tapi ternyata hartanya tidak banyak, Ustaz. Jawabannya sudah seperti itu saja rezekinya tidak banyak, apalagi kalau tidak seperti itu. Bisa jadi malah miskin sekali. Iya, bisa jadi malah miskin, malah fakir sekali. Jadi itu sudah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sejenak kita break sebentar untuk azan Isya. Nanti kita lanjut lagi sedikit menjelang iqamah berkumandangnya. Barakallahu fiik. Muazin dipersilakan dulu. Allah.
Baik jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan yang masuk melalui admin Masjid Bogong Dalangan terkait tema kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahilaikum Ustaz, afwan izin bertanya. Bagaimana hukum seorang wanita akhwat berjualan secara live streaming dan ia masuk ke dalam frame video tersebut? Jadi live streaming, berjualan begitu ya, dan si akhwat masuk ke dalam frame video tersebut dengan catatan si akhwat tersebut sudah menutup auratnya dengan sempurna. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, wallahu taala alam. Karena tidak melihat adanya perbedaan antara berjualan secara online dengan berjualan secara offline. Ketika kita katakan berjualan secara offline itu boleh dengan tetap menjaga auratnya, maka berjualan secara online juga demikian. Boleh apabila tetap menjaga auratnya dan tetap menjaga adab-adabnya. Ya bukan hanya aurat saja, terkadang juga suara. Ya suaranya dibuat-buat ya sehingga menggoda lawan jenis. Ya ini sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana itu di offline tidak boleh, maka di online-nya juga tidak boleh seperti itu. Ketika pertanyaannya mana yang lebih baik, apakah ditinggalkan atau tidak, maka ana melihat ketika mafsadahnya lebih besar, fitnahnya lebih besar, maka lebih baik ditinggalkan. Atau misalnya 50-50, ya setengah-setengah ya, antara mafsadah dengan maslahatnya, maka lebih baik ditinggalkan. Daf'ul mafasid muqaddamun ala dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan, menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada berusaha untuk mendatangkan maslahat. Masya Allah. Bisa difahami ya? Jadi hukum asal boleh selama menjaga aurat dan menjaga hal-hal yang lain yang harus dia jaga. Kalau misalnya ada pelanggaran syariat, maka ya dia berdosa di situ. Kalau misalnya antara mafsadah dengan maslahatnya itu sama, ya, maka lebih baik atau bahkan malah ditinggalkan saja. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu. Jazakumullah Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana mengingatkan suami yang terlambat sholat karena pekerjaannya, ya. Jadi terlambat mengerjakan sholat karena pekerjaannya. Dia tidak mau menunda pekerjaannya sebentar saja. Padahal menurut pengamatan si istri, pekerjaan suaminya ini bukan termasuk pekerjaan yang ada uzur untuk menunda sholat. Bahkan seringnya si suami karena pekerjaannya sampai menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Baik, yang perlu diketahui di sini, kewajiban sholat itu sifatnya muwassa'. Muwassa' itu longgar. Jadi ada awal waktu, ada akhir waktu. Sholat zuhur misalnya ya, dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan benda itu sama dengan bendanya. Ini awal waktu, ini akhir waktu. Sholat zuhur bisa dilakukan kapanpun. Yang penting waktunya antara ini dan ini. Antara tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Ini kewajiban sholat seperti ini ya. Jadi dia muwassa', sifatnya longgar. Dia tidak masalah ya kalau misalnya melakukan sholat di pertengahan waktunya atau di akhir waktunya. Kecuali kalau misalnya waktunya waktu darurat. Seperti sholat asar itu ada waktu daruratnya. Yaitu ketika
sinar matahari menguning. Itu waktu darurat. Tidak boleh orang nggak punya udzur sholat di situ. Dia berdosa kalau sholatnya di situ. Di waktu matahari sudah menguning. Cuma waktunya tetap dia sholatnya tetap dianggap sholat ada karena memang itu masih waktu sholat asar tapi waktu darurat. Sholat isya juga demikian, ada waktu daruratnya, yaitu mulai pertengahan malam sampai subuh. Tidak boleh seseorang sengaja melakukan sholat misalnya jam 2 malam waktu di Indonesia ya. Sengaja sholat isya jam 2 malam. Itu sudah melewati pertengahan malam. Dan itu waktu darurat. Kecuali dia punya udzur, ya. Kecuali dia ada halangan yang diterima oleh syariat. Ini yang pertama yang harus difahami, bahwa kewajiban sholat itu waktunya muwassa', longgar. Kemudian yang kedua yang harus difahami, seseorang menjadi berdosa ketika meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya dia tinggalkan. Kalau sholat berjamaahnya di awal waktu, dia seorang laki-laki, kemudian karena pekerjaannya yang sebenarnya bukan alasan itu, akhirnya dia meninggalkan berjamaahnya, sholat berjamaah ini, maka dia berdosa di situ. Berdosa karena apa? Meninggalkan sholat berjamaah. Bukan berdosa karena tidak sholat di awal waktu. Ya, harus dibedakan ya. Makanya kalau misalnya dia bisa, karena pekerjaannya tersebut akhirnya dia ingin sholat di pertengahan waktu. Ana mengalami yang seperti ini. Jadi ana ngajar sampai jam 12:30. Kalau saya ngajar di STDI Imam Syafi'i Jember, itu jamnya itu sampai jam 12:30. Sedangkan masjid yang di dekat ana itu iqamahnya jam 12:10 kalau tidak salah. Sehingga kalau ana mengakhiri ngajar ana di waktu itu akan hilang sekitar 20 menit waktu ngajar, dan itu waktu yang sangat banyak kalau waktu untuk ngajar ya. Akhirnya anak undur. Anak ngajar sampai jam 12:30, setelah itu anak berjamaah dengan teman anak yang membantu anak untuk live. Ngajar lewat Zoom. Anak melihat yang seperti ini tidak ada masalah karena anak tidak kehilangan kewajiban sholat berjamaah. Anak tetap bisa sholat berjamaah. Dan ini uzur bagi anak untuk meninggalkan sholat berjamaah bersama di masjid, bersama jamaah yang banyak. Karena anak akhirnya juga nanti ke masjid itu sholat berjamaah dengan teman. Ya, karena tidak ada yang anak melihat tidak ada yang anak tinggalkan dari kewajiban-kewajiban syariat. Hanya yang ada mengubah sholat zuhur yang asalnya di awal waktu menjadi di akhir waktu, di pertengahan waktu. Maka anak melihat ini bukan sebuah kesalahan. Maka kita lihat pekerjaannya itu. Jenis pekerjaannya dilihat dulu Ustaz. Pekerjaannya itu apakah menjadi udzur bagi dia untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid di awal waktu? Kalau iya, maka kita lihat apakah dia bisa menggantinya dengan berjamaah juga. Dengan berjamaah, ya. Kalau bisa seperti itu, anak melihat tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, berarti buat penanya dan jamaah sekalian ditinjau dulu jenis pekerjaannya, apakah memang itu pekerjaan yang menyebabkan harus bergeser sedikit, ya jam pekerjaan sholatnya, dengan catatan tetap dia bisa berjamaah dengan rekan yang lain atau dengan teman yang lain, ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini Anda melihat kurang bagus ya. Karena yang ditanyai tidak tahu jenis pekerjaannya apa. Gitu. Sedangkan di sisi lain menurut penanya itu bukan halangan atau bukan udzur syar'i. Bisa jadi ketika disebutkan ustadznya mengatakan itu udzur syar'i.
Sehingga ini mempengaruhi jawabannya. Iya. Wallahu a'lam. Iya, berarti harus definitif itu Ustaz ya, harus Ya, harus secara secara spesifik. spesifik. Nah. Jenis pekerjaan adalah ini begitu. Karena kalau si istri yang menentukan, ya dia menentukannya pakai variabel apa begitu Ustaz. Ya lain kali jamaah sekalian ya kalau bertanya langsung aja lebih spesifik agar jawabannya juga jelas ya, karena ini ngambang jenis pekerjaannya apa begitu ya. Jadi fatwa Ustaz juga ya tidak terlalu mengikat jadinya. Ya, jadi kalau bisa disebutkan jenis pekerjaannya apa agar bisa dijawab dengan rinci ya. Kemudian yang terakhir nih Ustaz, sebelum kita masuk iqamah salat Isya ya. Ini kebalikannya Ustaz. Seorang suami minta istrinya dinasehati Ustaz. Ustadz mohon izin nasihat buat kami suami istri, terutama istri. Bagaimana menasihati istri yang sebenarnya suami sudah berupaya maksimal untuk bekerja dan beribadah. Artinya bekerja ya bekerja, ibadah ya ibadah. Namun menurut penuturan si istri, karena si suami cukup banyak ibadahnya, akhirnya pemasukan suami berkurang. Mohon nasihatnya untuk pasangan kami Ustadz, suami istri. Ya, yang pertama yang harus disinggung di sini, apakah nafkah yang diberikan oleh suami itu sudah wajar ataukah belum? Kalau sudah wajar, umumnya masyarakat seperti itu, maka suami nggak bersalah sama sekali di sini. Tidak ada kesalahan pada suami sama sekali. Karena dia sudah memberikan nafkah yang wajar untuk istrinya. Walaupun tidak mewah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan istri. Kan standarnya bukan keinginan istri. Standarnya adalah adat kebiasaan masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat bagaimana? Itu sudah dijalankan oleh suami, berarti suami sudah melakukan kewajibannya. Maka istri tidak punya hak untuk menuntut lebih dari itu. Kalau suaminya memberikan lebih dari itu kebaikan suami. Itu kebaikan suami yang harus disyukuri oleh istrinya. Tapi kalau dia tidak lakukan yang seperti itu, yang penting sesuai dengan standar masyarakatnya dan standar istrinya, ya standar keadaan istrinya, maka ya sudah. Standar keadaan istri itu bagaimana Ustaz? Misalnya istrinya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kemudian dikasih nafkah biasa-biasa saja. Ya sudah. Umumnya masyarakat seperti itu. Maka berarti suami sudah menjalankan kewajibannya. Lihat ya, Nabi Muhammad SAW dahulu itu pernah dimintai oleh istri-istrinya untuk memberikan nafkah lebih dari yang beliau lakukan. Akhirnya Rasulullah SAW marah, menampakkan wajah yang murung, dan beliau sampai mendiamkan istrinya sampai 30 hari atau 29 hari. Beliau diamkan istri. Kemudian akhirnya ya ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar marah kepada putri-putri mereka. Akhirnya turun ayat ya. Karena kejadian itu, yang ayat itu memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi SAW. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian itu menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'alain, maka silahkan ke sini. Umatti'kunna wa usarrihkunna. Aku berikan kalian ya apa yang menyenangkan kalian
dan aku akan lepaskan kalian. Usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan lepaskan kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi apabila kalian menginginkan Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk kalian pahala yang agung di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nafkah kepada istri-istrinya, tapi tidak sesuai dengan keinginan istri-istrinya. Memang kemampuan Rasulullah seperti itu. Rasulullah miskin, sehingga kehidupannya sangat bersahaja, dan itu mempengaruhi kehidupan keluarga beliau yang sangat bersahaja. Sebagian dari istri beliau ada yang ingin lebih dari itu. Akhirnya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para istri, ya, apabila suami sudah berusaha untuk memberikan nafkah sewajarnya, yang cukup, ya, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan primer seorang istri, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada yang memberikan kebutuhan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dan lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Banyak dari orang-orang yang ada di bawah kita itu yang suaminya tidak memberikan nafkah sama sekali. Sehingga istrinya harus berjibaku, bekerja sendiri, banting tulang sendiri, ya. Banyak dari para suami yang sakit, ya. Sudah bekerja, qadarullah masya'a fa'al, kecelakaan. Akhirnya tidak bisa bekerja, tidak bisa menghidupi istrinya. Istrinya harus, ya, menghidupi dirinya sendiri. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdar min alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Karena dengan kalian melihat orang-orang yang ada di bawah kalian, itu menjadikan kalian tidak menyepelekan, tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya, ini yang ingin sampaikan, ya. Kekurangan yang standarnya adalah keinginan kita, itu bukan, ya, kewajiban seorang suami untuk memenuhinya. Kekurangan yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya adalah kekurangan yang standarnya adalah adat kebiasaan masyarakat dan keadaan seorang istri. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya kepada kami semua, baik para ayah, para suami maupun para istri. Para suami yang berjuang mencari nafkah, para istri yang bersyukur dan berterima kasih dengan nafkah dari suaminya. Sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Agar Allah Azza wa Jalla memberikan kita pula rezeki yang halal dan thayyib. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan menerima takdir Allah dengan lapang dada, bersyukur kepada Allah, dan Allah Azza wa Jalla melimpahkan keberkahan kepada harta kita, kepada pekerjaan kita, dan kepada keluarga kita semua. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian yang hadir pada kajian malam hari ini. Dan jangan lupa senantiasa doakan keberkahan untuk guru-guru kita semua, ya, yang menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar, berdakwah, menyempatkan diri ke sini untuk memberikan nasihat dan wejangan-wejangan kepada kita semua. Di antara ciri murid berbakti adalah murid yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk guru-guru mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.